Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bedia Marwita dengan NIM A1A3221010. Saya dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini saya akan membuat tugas video di mana tugas video ini akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya akan membuat video ajar menggunakan media pembelajaran, yaitu menggunakan Canva. Demokrasi Indonesia. Nah, konsep dasar demokrasi. Demokrasi sebagai konsep sesungguhnya memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Sebagai pendapat para ahli, banyak mengupas perihal demokrasi. Contoh yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln di atas hanya salah satu contoh pengertian demokrasi. Nah, bahkan Howard Lexky mengutarakan bahwa demokrasi tidak dapat diberi batasan karena rentang sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan. Kemudian demokrasi sebagai bentuk pemerintah. Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintah merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dari tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintah yang baik itu ada 3, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi adalah salah satu dari 3 bentuk pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu demokrasi sebagai sistem politik. Nah, perkembangan berikutnya demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintah, tetapi lebih luas yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintah bukan lagi demokrasi, oligarki, monarki, atau yang lainnya. Bentuk pemerintah dewasa ini lebih banyak menganut pendapatnya Nicole Marvel. Nah, jika bentuk pemerintah adalah republik atau monarki, maka demokrasi berkembang sebagai suatu sistem politik dalam bernegara. Sejarah yang mendefinisikan demokrasi sebagai sistem, misalnya Harry B. Mayo, yang menyatakan sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi sebagai pemilih-pemilih skala yang didasarkan atas prinsip kebersamaan politik dan diselenggarakan dalam susunan berjaminan kebebasan politik. Demokrasi sebagai sikap hidup. Nah, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintah dan atau sistem politik, tetapi juga dimaknai sebagai sikap hidup. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup. Demokrasi yang tumbuh dalam diri penyelenggaraan negara maupun warga negara pada umumnya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Ada 3 makna demokrasi, yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintah, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sangat mendukung demokrasi. Nilai-nilai Pancasila menentang sistem otoriter atau ketidakteraan.